Bab 591 melanggar aturan lantai perpisahan. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Seminggu berlalu setelah pertempuran di lantai 9 Menara Babilonia. Patriark tua telah menugaskan tangan kanannya untuk menangani semuanya dan memastikan bahwa suksesi Xavier akan disaksikan oleh semua anggota berpangkat tinggi dari keluarga utama dan keluarga cabang. Ini juga termasuk para pengikut, dan pengikut yang melayani di bawah mereka. Lantai 9 adalah wilayah yang sangat luas. Itu seukuran kerajaan Helan, dan dinasti Anaesa digabungkan. Selama pidatonya, Xavier telah secara terbuka mengumumkan bahwa perdagangan budak akan dihapuskan dari wilayahnya. Siapapun yang berani melanggar hukum ini akan menderita murka penjaga lantai. Tepat setelah pengumuman ini diadakan, para budak segera dibebaskan oleh tuan mereka, karena takut akan dikenakan hukuman oleh administrator lantai perpisahan. William dan Chiffon menyaksikan perayaan ini sampai akhir. Namun, ketika Xavier mengundang mereka untuk bergabung dalam pesta perayaan, Half-Elf dengan sopan menolak tawaran itu. "Maaf, kami tidak bisa tinggal di sini lebih lama," kata William dengan nada meminta maaf. Xavier menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ia merasa menyesal karena orang-orang yang membantunya memperoleh jabatannya kini pergi. Tetapi setelah melihat tekad tatapan William, kepala keluarga baru klan Tristan itu tidak bersikeras untuk menundanya lebih lama lagi. "Kurasa, Nona Chiffon akan tinggal bersama kita untuk sementara waktu," kata Xavier. "Jangan khawatir, Sir William. Aku berjanji akan menjaganya sampai kau kembali ke lantai perpisahan." William tersenyum, tetapi tangan yang memegang Chiffon tetap kuat. "Kita akan naik ke lantai berikutnya bersama-sama," kata William. "Begitu? Kau akan naik ke lantai berikutnya bersama apa?" Xavier menatap William dengan tercengang. "Sir William, ini lantai perpisahan. Bahkan jika kau ingin membawanya, hukum di lantai ini akan melarangmu melakukannya." William menepuk bahu Xavier, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengangguk singkat kepada patriark yang tercengang itu sebelum menuju gerbang teleportasi yang akan memungkinkan mereka untuk melanjutkan ke lantai berikutnya. Sot dan Yves melihat pemandangan ini dengan minat yang tulus. Mereka benar-benar menikmati hiburan yang mereka saksikan di lantai 9. Sekarang setelah William dan Chiffon memutuskan untuk pergi, kedua penjaga itu saling memandang sambil tersenyum. "Ingat, gaji sebulan," Sot menyeringai. "Kamu juga, Okwei." Okwei menganggukkan kepalanya sambil terus memakan mentimun di mangkuknya. Yves, di sisi lain, tidak terpengaruh saat menjulurkan lidahnya ke arah penjaga berkulit hijau, yang memiliki ekspresi puas di wajahnya. "Kamu mengambil kata-kata itu langsung dari mulutku," kata Yves. "Pastikan kamu membayarnya kepadaku secara penuh." Kedua penjaga itu terkekeh, sementara kura-kura kecil di antara mereka memakan semangkuk mentimun dengan lahap. Okwei terkekeh dalam hati karena ia tahu karakter William. Half-Elf adalah tipe orang yang tidak akan meninggalkan orang-orang yang penting baginya. Ia hanya ingin tahu bagaimana William akan melewati hukum yang telah ditetapkan Yves di wilayah kekuasaannya. Lantai perpisahan tidak memiliki ujian apapun. Saat para pemain tiba di lantai ini, mereka dapat langsung melanjutkan ke lantai berikutnya. Namun, mereka harus meninggalkan orang-orang yang penting bagi mereka. Ini adalah kondisi kejam yang telah diukir Yves di lantai perpisahan, dan tidak ada seorang pun yang mampu melanggar hukum ini, sejak menara tiba di dunia Hestia. Selama perang suksesi, kristal teleportasi telah dinonaktifkan. Yves merasa bosan, jadi ia memaksa mereka yang ingin maju ke lantai berikutnya, untuk memilih salah satu dari dua bersaudara itu untuk didukung selama pertempuran mereka. Sekarang setelah perang suksesi berakhir, portal itu sekali lagi aktif. William menghadap Chiffon dan memeluknya erat. "Apa kau siap, Chiffon?" Aku siap, kakak." William tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menyentuh kristal itu. Namun, sebelum ia menyentuhnya sepenuhnya, ia mengirim Chiffon ke dalam Tausan Beast Domain-nya terlebih dahulu. Setelah memastikan bahwa gadis berambut merah muda itu berada di dalam Tausan Beast Domain, William mengirimnya ke Undying Lands. Ia tidak tahu seberapa kuat hukum Yves, jadi ia memutuskan untuk tidak mengambil risiko apapun. Undying Lands memiliki seperangkat aturan mereka sendiri, yang membuat hukum dunia tidak mungkin memengaruhinya. Tentu saja, jika metode ini tidak berhasil, William akan kembali ke lantai 9 dan memikirkan cara untuk menyelundupkan Chiffon ke lantai 10 bersamanya. Saat tangan William menyentuh kristal itu,
dunia di sekitarnya bermandikan cahaya. Beberapa detik kemudian, ia berdiri di depan apa yang tampak seperti kuil, yang terletak di puncak gunung. Sebelum William sempat melakukan apapun, sistem mengonfirmasi bahwa dia sudah berada di lantai 10, dan Chiffon masih berada di tanah abadi. Half-elf itu buru-buru memanggil gadis berambut merah muda ke sisinya, dan Chiffon langsung muncul. Hah, apa? Sot dan Yves yang sedang melihat proyeksi itu tidak bisa mempercayai mata mereka. Ada beberapa kejadian di masa lalu di mana orang-orang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan William. Biasanya, individu yang kuat mampu membuka wilayah mereka sendiri di mana mereka dapat menempatkan makhluk hidup. Beberapa individu mengira bahwa mereka dapat mengelabui kekuatan menara dan menempatkan rekan-rekan mereka di wilayah pribadi mereka. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa rencana ini tidak berhasil di menara Babilonia. Itulah sebabnya Sot dan Yves yakin bahwa William tidak dapat menyelundupkan Chiffon bahkan jika dia menginginkannya. Okwei yang menyaksikan kejadian ini terkekeh dan mengangkat kepala kecilnya untuk melihat kedua temannya. Ingat, kalian berdua akan memberiku gaji bulanan kalian di akhir bulan ini, kata Okwei dengan nada menggoda. Kita sudah membuat kontrak, jadi kalian berdua tidak bisa membuat alasan apapun. Terima kasih atas hadiahnya. Kura-kura kecil itu terkekeh sebelum memesan semangkuk wortel parut dari menara. Dia sangat senang dengan bagaimana situasi itu terjadi dan bersorak untuk William dan Chiffon di dalam hatinya. Sot dan Yves saling melirik. Sebelumnya, mereka mengira bahwa mereka akan mendapatkan gaji bulanan Okwei secara gratis. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kura-kura kecil itu telah merencanakan untuk mendapatkan gaji mereka berdua sejak awal. Kita sudah ditipu. Sot tergagap. Ia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat kejadian yang tiba-tiba ini. Yves merasakan hal yang sama. Ia memeriksa ulang serangkaian hukum yang telah diterapkannya di wilayah kekuasaannya, dan sekilas saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa ia tidak diganggu. Ini membuktikan bahwa William telah mampu melewati aturan lantainya dengan cara yang adil, dan tidak dikenai hukuman apapun dari menara. Sot dan Yves meninggalkan kura-kura kecil itu sendirian saat mereka bergegas pergi untuk berbicara dengan teman-teman Guardian mereka dari menara. Keduanya merasa tidak enak dengan apa yang dilakukan William, jadi mereka memutuskan untuk membalasnya dengan memberitahu teman-teman mereka untuk mempersulitnya. Di sisi lain, Okwei hanya terkekeh melihat usaha keduanya untuk menghalangi pemain yang sedang memanjat menara. Ini pasti takdir, pikir Okwei. Mungkin, stagnasi yang telah kita alami selama ratusan tahun terakhir akan segera berakhir. Okwei tidak memiliki kekuatan clairvoyance. Ia tidak tahu seberapa tinggi William bisa memanjat menara. Namun, ia sangat berharap bahwa William akan menjadi orang yang akan memulai era baru. Bukan hanya untuk para pemain yang memanjat menara Babilonia, tetapi juga demi para penjaga, yang telah lama melupakan tujuan mereka datang ke dunia ini, yang sudah mendekati akhir sebulan telah berlalu sejak William mulai memanjat menara Babilonia. Ia dan Chiffon telah menghadapi banyak tantangan di sepanjang jalan. Terkadang, mereka menghadapi pertentangan keras dari keluarga penguasa di setiap lantai, karena apa yang mereka lakukan terhadap sekutu mereka di lantai sebelumnya yang telah mereka kunjungi. Sementara keduanya menghadapi situasi yang menyusahkan ini, dunia di luar menara Babilonia dipenuhi kegembiraan. Beberapa anak ajaib dari benua tengah, dan di luar perbatasannya, semuanya telah berkumpul di Kekaisaran Kreator. Setelah berhari-hari persiapan, turnamen juara akan segera dimulai. Hari yang baik untuk kalian semua, kata Kaisar Leonidas sambil tersenyum. Suaranya menyebar ke seluruh arena tempat para anak ajaib dari berbagai kekaisaran, kerajaan, sekte, dan keluarga berpengaruh berkumpul. Pada hari yang mulia ini, pertarungan untuk mendapatkan gelar anak ajaib terkuat di antara generasi muda akan segera dimulai. Kaisar Leonidas mengamati sekeliling dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Kalian semua yang berdiri di sini hari ini, tidak hanya berjuang demi kehormatan kalian, tetapi juga demi kehormatan tanah air kalian. Saya tidak akan membuat kalian bosan dengan pidato yang bertele-tele, karena saya tahu bahwa kalian semua bersemangat untuk memulai kompetisi. Jadi, tanpa penundaan lebih lanjut, dengan ini saya umumkan dimulainya turnamen juara. Semoga beruntung untuk kalian semua. Sorak-sorai bergema di ratusan arena tempat para peserta berdiri untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran mendatang.
Jumlah total peserta yang berkumpul untuk turnamen tersebut mencapai 428.069. Semua pemimpin dari berbagai kekuatan sepakat bahwa tahap pertama turnamen akan menjadi adu kekuatan. Di antara para peserta ini, hanya beberapa ribu yang akan bertahan pada hari pertama. Kekaisaran Kreator telah menyiapkan 200 arena. Di setiap arena, 2.140 petarung akan bertarung, hingga hanya 10 yang tersisa. Ini adalah babak eliminasi brutal yang telah disetujui oleh semua pihak. Para petarung diminta untuk mengundi yang akan menunjuk mereka ke arena masing-masing. Jika mereka beruntung, mereka akan menjadi salah satu dari 10 petarung yang akan melaju ke babak kualifikasi turnamen berikutnya. Ketika hari itu berakhir, hanya 2.000 petarung yang akan bertahan. Putri Sidoni dan Ian duduk di kotak VIP yang ditujukan untuk keluarga kerajaan Kekaisaran Kreator. Duduk tidak jauh dari mereka adalah Putri Vanessa dan saudara kembarnya, Pangeran Rainier. Dua putri kekaisaran lainnya, Putri Hannah dan Putri Amanda berada di kamar sebelah, bersama dengan para pelayan dan rombongan mereka. Pangeran lainnya yaitu Pangeran Maximilian, Pangeran Darren, Pangeran Kevin, dan Pangeran Jason, turut berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah dan anggota keluarga kerajaan, mereka memiliki kewajiban untuk menunjukkan kepada kekaisaran lain bahwa garis keturunan Kreator tidak malu berperang. Awalnya, Putri Sidoni tidak ingin menonton turnamen tersebut, tetapi karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan, ia memutuskan untuk mencari orang-orang berbakat yang mungkin dapat menjadi pengikutnya. Putri yang telah diakui sebagai yang tercantik tidak hanya di benua selatan, tetapi juga di Kekaisaran Kreator, telah mendapatkan banyak pengagum dari kalangan bangsawan, serta rakyat jelata. Jika itu adalah Putri Sidoni di masa lalu, ia tidak akan ragu dan menjadikan para pengagum ini sebagai pelayannya. Namun, setelah menjadi kekasih William, tujuannya untuk menemukan kekasihnya kini telah terpenuhi. Sekarang, minatnya adalah menemukan kandidat yang akan menjadi mata dan telinganya di benua tengah. Putri Sidoni telah berpikir panjang dan keras tentang bagaimana ia dapat mendukung William di benua tengah. Karena ia telah memiliki pengalaman dalam mengelola dunia bawah di tanah kelahirannya, Kerajaan Frisia, sang putri cantik memutuskan untuk membuat jaringan mata-mata yang akan menjangkau setiap sudut dunia. Dengan begitu, ia akan dapat mengumpulkan informasi penting yang dapat dianalisisnya untuk memahami struktur geopolitik medan pertempuran baru, tempat ia bermaksud menjadi permaisuri kegelapan yang menggerakkan tali dari balik bayang-bayang. Putri Sidoni sedang memandang malas nama-nama anak ajaib dari setiap faksi, ketika ia menemukan wajah yang dikenalnya dalam catatan. Ian, apakah kau ingat orang ini? Putri Sidoni bertanya sambil menunjuk nama dan gambar seorang remaja laki-laki yang tampak lembut dengan rambut abu-abu keperakan dan mata biru. Kenneth Sin Ashley, mata Ian terbelalak ketika ia melihat nama yang dikenalnya, dan wajah mantan teman sekamar William di Akademi Kerajaan Helan. Di sini tertulis bahwa ia adalah perwakilan dari benua Silvermoon. Putri Sidoni menunjuk afiliasi Kenneth, yang membuat wajah cantiknya mengernyit. Apakah Will tahu latar belakangnya? Ashley menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Namun, Will dan Kenneth cukup dekat saat mereka masih di Akademi Kerajaan Helan. Dia adalah salah satu perwira William yang paling terpercaya. Putri Duyung itu masih bisa mengingat bagaimana William berinteraksi dengan Kenneth beberapa tahun yang lalu. Dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Namun, ketika mantra kontinental turun di benua selatan, dan kekacauan melanda kerajaan Helan, Kenneth menghilang tanpa jejak. William telah mencoba mencarinya pada beberapa kesempatan, namun pencariannya tidak membuahkan hasil. Kedua gadis itu saling berpandangan, sebelum mengubah pengaturan kristal proyeksi di samping mereka. Tak lama kemudian, gambaran arena ke-77 pun terlihat. Itu adalah arena tempat Kenneth ditugaskan. Tak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan orang yang mereka cari. Di sudut barat daya arena, berdiri seorang remaja laki-laki berambut perak dengan wajah yang halus. Meski beberapa tahun telah berlalu, mustahil bagi Ian untuk tidak mengenali teman sekamar William, yang selalu dibawa anak laki-laki itu kemanapun ia pergi. Siapa kau sebenarnya? Pikir Ian sambil menyipitkan matanya. Apa kau mengkhianati William saat itu? Apa kau mengkhianati kami? Apa kau mata-mata benua bulan perak? Beberapa pertanyaan muncul di benak Ian, tetapi ia tidak tahu jawabannya. Saat ini, ia menatap Kenneth seolah-olah ia mencoba membaca setiap gerakannya.
Putri Sidone adalah seseorang yang pandai membaca bahasa tubuh orang. Hanya dengan melihat sikap Kenneth, ia dapat mengatakan bahwa remaja berambut abu-abu keperakan itu tidak mudah menyerah. Kita pergi dan bicara dengannya nanti saja, usul Putri Sidoni. Ian menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jika firasatnya benar, dan Kenneth benar-benar mata-mata benua bulan perak, maka itu artinya satu hal. Dia memang mengincar William sejak awal, pikir Ian sambil mengepalkan tinjunya. Pikiran kekasihnya di mata-mata orang lain meninggalkan rasa pahit di mulut Ian. Jika memungkinkan, dia ingin menyeret Kenneth keluar dari arena dan menginterogasinya untuk mendapatkan jawaban. Namun, sekarang bukan saatnya. Anak laki-laki berambut abu-abu keperakan itu adalah salah satu perwakilan benua bulan perak, dan menimbulkan masalah baginya bisa berubah menjadi protes diplomatik. Meski begitu, kedua gadis itu tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan jawaban. Mereka tidak bisa membiarkan keberadaan yang mengancam kekasih mereka tetap hidup. Bahkan jika dia dulunya adalah salah satu teman dekat William, bertarung. Wasit memberi sinyal untuk bertarung, dan seluruh arena menjadi kacau. Semua petarung diberi pengarahan bahwa jika memungkinkan, mereka harus menjauhkan diri dari membunuh siapapun di arena. Tidak seperti apa yang terjadi di arena Akademi Kerajaan Helan, mereka yang akan mati dalam turnamen juara tidak akan hidup kembali. Untuk mencegah kekaisaran, kerajaan, sekte, dan keluarga berpengaruh lainnya mencari kesalahan pada kekaisaran Kreator, Kaisar Leonidas telah mengeluarkan dekret bahwa semua yang ingin berpartisipasi dalam turnamen harus menandatangani pengabaian kematian. Pengabaian tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa kekaisaran Kreator tidak akan disalahkan atas kematian peserta manapun yang berencana untuk mengikuti turnamen. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri, dan kerajaan atau sekte masing-masing harus mematuhi aturan yang tertulis dalam turnamen. Sayangnya, ada beberapa keajaiban yang ingin mengambil nyawa orang lain, jadi beberapa kematian telah terjadi pada hari pertama kompetisi. Mayoritas kematian itu berasal dari tangan para prodigi yang berasal dari benua iblis. Sayangnya bagi mereka, beberapa jenius dari benua tengah juga membenci iblis, jadi tindakan mereka tidak luput dari hukuman. Dari 20 petarung dari benua iblis, hanya 13 yang tersisa. 2 di antaranya dibunuh oleh Pangeran Jason yang kebetulan berada di arena yang sama dengan mereka. Sama seperti kontestan lainnya, Pangeran Jason memiliki bias tertentu dalam hal iblis dan half-elf. Beruntungnya tidak ada half-elf yang berdiri di arena tempat Pangeran kelima Kekaisaran Kreator bertarung. Jika ada, nasib mereka akan sama dengan iblis yang dibunuh Pangeran Jason dalam pertempuran. Turnamen brutal itu berlangsung beberapa jam hingga 10 orang yang selamat tersisa. Putri Sidoni dan Ian mengerutkan kening saat mereka menyaksikan pertempuran yang terjadi di arena ke-77. Kenneth ini tidak sesederhana kelihatannya, gumam Putri Sidoni. Ian yang duduk di sampingnya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Selama babak eliminasi, Kenneth berdiri di tempat dan tidak bergerak dari tempatnya. Namun, semua orang yang ada di dekatnya telah pingsan, dan tergeletak di tanah di sekitarnya. Putri Sidoni dan Ian tidak tahu bagaimana remaja yang tampak lemah itu melakukannya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Kenneth bahkan tidak menggerakkan otot sedikit pun, atau mengangkat satu jari pun, sebelum mereka yang mencoba menyerangnya jatuh seperti boneka yang talinya telah dipotong. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk ditonton. Karena penampilan Kenneth yang misterius, para kandidat lainnya menjauh darinya, saat mereka bertarung di antara mereka sendiri. Mereka lebih suka melawan seseorang yang melawan balik, daripada seseorang yang hanya berdiri diam, tetapi masih mampu menjatuhkan semua orang di sekitarnya hingga pingsan. Bagi para pemain, Kenneth adalah ancaman terbesar di arena mereka. Tidak ada yang mencoba menantangnya saat mereka berjuang untuk 9 slot tersisa yang akan membawa mereka ke fase berikutnya dari turnamen. Kenneth hanya tetap berdiri, sambil memegang pisau perak pendek di tangannya. Dia tidak menurunkan kewaspadaannya, dan memperhatikan sekelilingnya dengan saksama. Putri Sidoni dan Ian sangat kecewa dengan perkembangan ini. Jauh di dalam hati, kedua gadis itu ingin seseorang menghajar Kenneth karena dia berbohong tentang afiliasinya yang sebenarnya. 3 jam kemudian, pertempuran di arena ke-77 berakhir dan Kenneth menjadi salah satu dari 10 penyintas yang tersisa. Kedua gadis itu tidak membuang waktu dan meninggalkan ruang VIP dengan tergesa-gesa.
Mereka ingin menghadapi Kenneth sesegera mungkin sebelum dia kembali ke tempat tinggal tamu khusus yang ditugaskan untuk para utusan benua Silvermoon. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kenneth sedang dalam perjalanan kembali ke kamarnya, ketika dia melihat dua sosok yang sedang menuju ke arahnya. Salah satu dari mereka menunjukkan permusuhan yang jelas terhadapnya, yang membuat remaja itu mengerutkan kening. Mungkinkah mereka beberapa peserta sebelumnya yang tidak bisa menerima kekalahan mereka? Kenneth menghunus pedangnya dan memegangnya erat-erat di tangannya. Tidak kusangka aku akan mendapat masalah di hari pertama turnamen ini. Tuan pasti akan mengomel padaku jika dia tahu tentang ini. Remaja yang tampak lembut itu mendesah saat dia berjalan menuju gang tempat dia akan berhadapan dengan kedua pengejarnya. Tentu saja, dia tidak berencana untuk membunuh mereka, tetapi hanya untuk melumpuhkan mereka. Kenneth menghapus kehadirannya dan bersembunyi di balik tong. Saat kedua orang itu berjalan melewatinya, dia akan segera menyerang dan melarikan diri dari lokasi ini. Saat suara langkah kaki semakin dekat, Kenneth bersiap untuk menyerang, namun, tepat saat dia akan melaksanakan rencananya, suara langkah kaki itu berhenti. Kenneth mengerutkan kening, tetapi dia tetap di tempat sambil mengatur napasnya. Mengapa mereka berhenti? Pikir Kenneth, mungkinkah mereka mendeteksi kehadiranku? Kenneth langsung membantah gagasan ini. Ia cukup ahli dalam menghilangkan kehadirannya dan ia yakin hanya orang-orang kuat yang dapat menemukannya. Sementara ia dengan sabar menunggu langkah selanjutnya, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Kenneth, keluarlah, kata Ian. Kita perlu bicara. Mata Kenneth terbelalak ketika mendengar suara banci berhidung ingusan yang sering dimaki William di dalam kamar mereka saat mereka masih sekamar. Half-elf itu tidak menyembunyikan kekesalannya pada pelayan ST, yang selalu bertengkar dengannya. Dulu, Kenneth akan tertawa kecil dalam hati saat melihat ekspresi William yang tertekan. Jelas, remaja berambut merah itu tidak menyukai anak laki-laki yang menyebalkan itu, yang suka beradu kepala dengannya. Kenneth keluar dari tempat persembunyiannya dan menghadapi kedua gadis yang berdiri di depannya. Yang mengejutkannya, dia juga mengenali gadis yang berdiri di samping Ian. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan putri cantik yang telah menghiasi mereka dengan kehadirannya selama perang melawan dua dinasti yang mengancam kerajaan Helan? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Kenneth kepada Ian. Apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukan Will? Aku perlu berbicara dengannya. Ini sangat penting. Putri Sidoni dan Ian saling bertukar pandang, sebelum mengalihkan pandangan mereka kembali ke remaja laki-laki di depan mereka. Jika kamu ingin berbicara, kita bisa berbicara, Putri Sidoni. Namun, ini bukan tempat untuk itu. Ikutlah dengan kami. Putri Sidoni berbalik dan keluar dari gang. Identitasnya sudah diketahui, jadi dia mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya. Namun, saat mereka berbelok ke gang, dia telah melepaskan cadarnya sebagai alat perlindungan diri. Selama dia mampu melihat targetnya, dia akan mampu memikat mereka. Namun, saat tatapannya jatuh pada Kenneth, dia langsung mengerti bahwa memikatnya bukanlah pilihan. Karena itu masalahnya, mereka harus duduk dan berbicara. Mungkin dengan melakukan itu, kedua belah pihak akan dapat menemukan jawaban atas pertanyaan mereka, tanpa menggunakan kekerasan. Ian melotot ke arah Kenneth sebelum berbalik untuk mengikuti Putri Sidoni. Kenneth, di sisi lain, menyarungkan senjatanya sebelum mengikuti kedua gadis itu. Dia bisa melihat bahwa keduanya tampaknya memiliki dendam terhadapnya. Remaja berambut perak itu memahami perasaan Ian, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa Putri Sidoni merasakan hal yang sama. Sejauh yang dia tahu, mereka tidak memiliki konflik satu sama lain. Tidak masalah, pikir Kenneth sambil mengikuti kedua gadis itu dengan tekad. Aku akan segera tahu jawabannya. Tiga orang duduk di dalam salah satu ruang pribadi yang disediakan untuk keluarga kerajaan Kekaisaran Kraetor di paviliun wanita penari. Apa yang akan mereka bicarakan memerlukan kerahasiaan, jadi Putri Sidoni memutuskan untuk pergi ke penginapan kelas atas, yang tidak jauh dari tempat tinggal Kenneth. Ketiga orang itu meminum teh mereka dalam diam. Seolah-olah mereka telah menyetujui aturan tidak tertulis bahwa mereka akan menghabiskan teh terlebih dahulu sebelum memulai diskusi. 10 menit kemudian, teh di cangkir mereka telah habis. Putri Sidoni tersenyum dan memutuskan untuk memimpin percakapan. Saya rasa kita berdua belum saling memperkenalkan diri, kata Putri Sidoni. Saya Sidoni Val Frisia, putri kerajaan Frisia, dan cucu Kaisar Leonidas. Saya juga tunangan William. Senang bertemu dengan Anda.
Putri Sidoni tidak mengulurkan tangannya untuk menyapa, karena memang tidak perlu. Karena Kenneth dicurigai memata-matai William, sang putri cantik memutuskan untuk tidak bersikap terlalu longgar terhadap orang di depannya. Kenneth Sin Ashley, jawab Kenneth. Senang bertemu denganmu, Putri Sidoni. Kenneth juga tidak menjabat tangannya untuk menyapa. Ia dapat melihat bahwa kedua gadis itu sangat waspada terhadapnya, jadi ia memutuskan untuk tetap pada tujuannya untuk datang bersama mereka berdua. Apakah William ada di Kekaisaran Kreator? Tanya Kenneth. Ian mengerutkan kening sebelum menjawab pertanyaan Kenneth dengan pertanyaan lain, mengapa kau mencarinya? Petik 2. Aku tidak dapat memberitahumu itu. Kebetulan sekali, aku juga tidak dapat memberitahumu jawaban atas pertanyaanmu. Sudut bibir Kenneth berkedut setelah mendengar jawaban Ian. Ia dapat melihat bahwa Ian tidak berniat memberitahunya keberadaan William sampai ia menyatakan alasannya mencari half-elf itu. Aku benar-benar tidak dapat memberitahumu alasannya karena ini adalah urusan pribadi, jawab Kenneth. Dia perlu berkompromi untuk mendapatkan jawaban, jadi dia menghadapi Putri Sidoni yang tampaknya tidak terlalu bermusuhan dibandingkan Ian. Aku hanya bisa menjawab pertanyaan yang bisa kujawab. Selain itu, bibirku terkunci rapat. Putri Sidoni mengangguk mengerti. Baiklah. Putri Sidoni menempelkan kedua telapak tangannya dan meletakkan dagunya di atasnya. Dia kemudian menatap Kenneth dengan tatapan tajam yang membuat Kenneth merasa tidak nyaman. Dulu di kerajaan Helan, apakah kau memata-matai tunanganku? Ya, Kenneth mengakui dengan cepat. Dia tidak punya alasan untuk menyangkal hal ini karena semuanya sudah berakhir. Aku mengajukan diri untuk memata-matainya, untuk mencegah orang lain memata-matainya. Ketahuilah bahwa selama aku bersama William, aku tidak membocorkan rahasianya kepada orang lain. Aku hanya melaporkan apa yang kupikir akan diabaikan, sehingga para tetua keluargaku tidak akan terlalu memperhatikannya. Putri Sidoni mengangkat sebelah alisnya. Dia pandai membaca bahasa tubuh orang dan kata-kata Kenneth, dan tindakannya memberitahunya bahwa dia tidak berbohong. Kau datang ke Kekaisaran Kreator untuk mencari William, kan? Ya, kenapa? Tanya Putri Sidoni. Kenneth tersenyum sambil mengetuk meja dengan jarinya. Kurasa sekarang giliranku untuk bertanya, bukan begitu? Putri Sidoni tersenyum manis karena orang di depannya adalah seseorang yang tidak akan kalah darinya dalam hal negosiasi. Karena memang begitu, dia menganggukkan kepalanya dan menunggu pertanyaan Kenneth. Apakah William ada di sini? Tanya Kenneth. Putri Sidoni menggelengkan kepalanya. Tidak. Tunanganku sedang pergi untuk suatu keperluan, dan tidak berada di Kekaisaran saat ini. Kenneth mengerutkan kening, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak sehebat Sidoni dalam membaca orang, instingnya mengatakan bahwa putri cantik itu mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu bersama para peri selama perang di benua selatan? Tanya Ian dari samping. Kenneth mengalihkan pandangannya ke wanita banci berhidung ingusan itu sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bergabung dengan fraksi anti-manusia karena keluargaku adalah bagian dari fraksi konservatif. Selain itu, aku tidak ingin Will membenciku, jadi aku menjauh dari konflik itu. Setelah mendengar kata-kata Kenneth, kekesalan yang dirasakan Ian berkurang drastis. Dia tidak melihatnya di antara para peri yang selamat, yang membuktikan bahwa dia tidak ikut serta dalam perang yang hampir membuat kerajaan Helan bertekuk lutut. Lalu, di mana kau selama perang? Jangan bilang kau hanya menonton dari samping. Tanya Ian. Ya, jawab Kenneth. Aku menonton dari samping. Aku menatap pertempuran dari jauh, tetapi aku tidak menyangka hasilnya seperti itu. William benar-benar hebat, bukan? Putri Sidoni menyeringai. Tentu saja, dialah orang yang kupilih. Ian ingin mengatakan bahwa dia memilihnya terlebih dahulu. Tetapi, karena dia tidak mungkin mengatakan itu di depan mata-mata dari benua Silvermoon, dia membiarkan Putri Sidoni menjadi pusat perhatian. Kapan William akan kembali? Tanya Kenneth. Seperti yang kukatakan sebelumnya, ada pesan penting yang perlu kusampaikan kepadanya. Putri Sidoni mendesah sebelum bersandar di kursinya. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Tetapi, sudah sebulan sejak dia meninggalkan Kekaisaran. Aku sangat merindukannya. Kenneth mengabaikan bagian tentang sang putri yang sangat merindukan William dan hanya fokus pada informasi penting yang baru saja diceritakannya. Dia sudah pergi selama lebih dari sebulan. Pikir Kenneth, kemana dia pergi? Keheningan terjadi selama beberapa menit di dalam ruangan. Kedua belah pihak ingin saling bertanya lebih lanjut,
tetapi entah bagaimana mereka sepakat bahwa mereka sudah cukup berdiskusi untuk hari ini. Putri Sidoni tidak bisa meninggalkan kediaman kerajaan untuk waktu yang lama, dan dia hanya menyelinap keluar dengan Ian sebagai pengawalnya. Kami akan datang dan menemuimu lagi saat ada kesempatan, kata Putri Sidoni sambil berdiri. Dia hendak pergi ketika dia teringat sesuatu yang penting. Ngomong-ngomong, apakah kamu juga mengikuti turnamen karena tertarik dengan hadiahnya? Tanya Putri Sidoni. Kenneth tersenyum sambil menatap putri yang telah menyatakan dirinya sebagai tunangan William. Meskipun dia masih ragu apakah Putri Sidoni mengatakan yang sebenarnya atau tidak, dia memutuskan untuk mempercayainya untuk saat ini. Kaisar Kekaisaran Kreator akan mengabulkan permintaan pemenang, benar? Tanya Kenneth balik. Oh, jadi itu yang kamu tuju. Putri Sidoni menyeringai. Ya, kakek berencana untuk mengabulkan permintaan sang juara. Selama dia mampu memenuhinya, permintaan itu pasti akan dikabulkan. Kenneth mengangguk. Jadi, itu berarti dia juga bisa memutuskan pertunanganmu dengan William, kan? Senyum Putri Sidoni menegang saat mendengar pertanyaan Kenneth. Remaja berambut perak itu terkekeh sebelum berdiri. Dia kemudian menuju pintu dengan sikap santai. Namun, sebelum meninggalkan ruangan, dia melirik Putri Sidoni sekali lagi dan meninggalkan kata-kata perpisahannya. Aku mungkin tidak lama berada di sisi William, tetapi aku cukup mengenalnya untuk tahu bahwa dia tidak akan menjadikan seorang gadis sebagai kekasihnya hanya karena kecantikannya, komentar Kenneth. Kerah di lehermu itu milik William. Aku juga tahu kebiasaan keluarga kerajaan Kreator. Aku tidak tahu tipu muslihat apa yang kau gunakan untuk membuat William memasang kerah itu di lehermu, tetapi ketahuilah ini, aku tidak suka orang lain memanfaatkan kebaikannya. Kenneth membuka pintu dan meninggalkan ruangan. Namun, sebelum pintu tertutup, ia meninggalkan beberapa patah kata lagi yang membuat Sidoni ingin mencekiknya. William terlalu baik untukmu, Kenneth menambahkan. Aku akan membebaskannya dari cengkeramanmu. Pintu tertutup meninggalkan seorang putri semerah bit yang tampaknya haus darah. Ian, yang berdiri tidak jauh darinya, menundukkan kepalanya sambil menahan tawa. Ia telah lama menerima Putri Sidoni sebagai kekasih William, jadi kata-kata Kenneth tidak terlalu mengganggunya. Namun, ekspresi wajah temannya saat ia menerima olok-olok sepihak dari Kenneth tak ternilai harganya. Jelas, sang putri yang licik itu tidak ingin pertunangannya dengan William diputus oleh siapapun. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa sebuah diskusi internal yang intens sedang terjadi di dalam benak Putri Sidoni. Kurang dari anak laki-laki itu ingin memutuskan pertunangan kita dengan Darling. Demi tubuhku yang cantik dan tak berdaya ini. Sidoni, ayo kita bunuh orang itu. Lebih besar dari, Morgana sangat marah. Setelah pertama kali bersama William pada ulang tahunnya yang ke-18, kedua gadis itu benar-benar telah menjadi wanitanya baik dalam hati maupun tubuh. Mereka tidak akan membiarkan pertunangan mereka diputus, bahkan jika yang memutuskannya adalah Kaisar Kekaisaran Kreator. Jangan khawatir, dia tidak akan memenangkan turnamen, jawab Putri Sidoni. Aku tidak akan membiarkannya apapun yang terjadi. Kurang dari anak laki-laki cantik itu, kenapa dia menghalangi kita, lebih besar dari, saat Morgana mengoceh, sebuah kemungkinan tiba-tiba muncul di dalam kepalanya. Kurang dari tunggu, mungkinkah dia juga, lebih besar dari, dia juga apa, kurang dari dia juga dikutuk seperti Ashe. Mungkin dia adalah seorang gadis yang menyamar. Lebih besar dari, petik . Oke, ayo kita bunuh dia. Kurang dari, lebih besar dari. Morgana ingin memprotes bahwa dia telah mengusulkannya sebelumnya, tetapi separuh lainnya telah menolaknya. Sekarang setelah dia menyebutkan bahwa Kenneth bisa menjadi orang yang dikutuk seperti Ian, Putri Sidoni beralih gigi untuk melenyapkan bocah cantik berambut perak itu. Kurang dari aku tidak keberatan jika kamu berencana untuk melenyapkannya, tetapi lakukan itu setelah kamu mengetahui mengapa dia mencari William. Apapun yang ingin dia bicarakan dengannya, itu tampak agak penting. Lebih besar dari, Putri Sidoni setuju dengan saran Morgana, dan berjanji bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mengorek beberapa jawaban dari Kenneth pada pertemuan mereka berikutnya. Dia telah bekerja keras untuk menjadi kekasih William, dan dia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Kaisar Kekaisaran Kreator, menghalangi kebahagiaannya. Putri Sidoni mencium bibir William dengan penuh gairah. Sudah lama mereka berdua tidak berbagi keintiman karena William begitu sibuk memanjat menara Babilonia. Saat mereka berdua berbagi ciuman yang dalam dan lama,
tangan kiri William berada di atas kepala Ashe. Putri duyung itu sibuk mencium William kecil, yang sangat menginginkan perhatiannya. Beberapa menit kemudian, Ashe mengangkangi William dan menggerakkan pinggulnya dengan ringan. Putri Sidoni bukan satu-satunya yang ingin bercinta dengannya. Putri duyung yang cantik itu juga telah menantikan momen ini. Sejak dia dan Putri Sidoni memberikan waktu pertama mereka kepadanya, keduanya telah membuat rencana tentang bagaimana membagi William di antara mereka berdua. Pengaturan saat ini adalah sesuatu yang telah disetujui oleh kedua gadis cantik itu sebelumnya, yang membuat William sangat bahagia. Setelah beberapa putaran bercinta, ketiganya berbaring di tempat tidur dengan kedua gadis itu meletakkan kepala mereka di dada William. Ketiganya sangat puas dengan sesi bonding mereka dan sekarang berbicara tentang kemunculan kembali Kenneth di dalam Kekaisaran Kreator. Ada sesuatu yang penting yang ingin dia ceritakan padaku, tanya William. Morgana menganggukkan kepalanya. Setelah Sidoni mencapai batasnya, sucubus yang menggoda itu menyelesaikan apa yang dimulai oleh separuh dirinya. Setidaknya, itulah yang dia ceritakan pada kita, jawab Morgana. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, sayang? William memejamkan mata sambil merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika dia percaya apa yang dikatakan kedua kekasihnya itu, tujuan Kenneth datang ke benua selatan adalah untuk memata-matainya atas nama para tetua keluarganya. Half-elf itu sudah punya firasat bahwa memang begitulah adanya. Meski begitu, dia membiarkan Kenneth tetap dekat dengannya saat mereka berada di Akademi Kerajaan Helan. Alasannya sederhana, entah mengapa, dia merasa bahwa Kenneth tidak berniat menyakitinya. Meskipun dia seorang mata-mata, dia hanya melaporkan apa yang ada di permukaan, dan bukan tentang rahasia terdalam William. Hal ini membuat para tetua keluarganya tidak terlalu memperhatikan remaja berambut merah itu. Pendapat mereka tentangnya baru berubah setelah mereka membaca laporan tentang apa yang terjadi di benua selatan. Karena itu, mereka mengubah pendirian mereka terhadapnya dan mendelegasikan kepadanya target yang seharusnya menjadi prioritas utama mereka. Mungkin dia datang untuk memperingatkanku bahwa para peri akan mengincarku dari balik bayang-bayang, kata William setelah mempertimbangkan dengan saksama. Apa yang kulakukan di benua selatan jelas membuat mereka gusar. Putri Sidoni dan Ashe menganggukkan kepala mereka pada saat yang sama. Jika ras peri masih menganggap William sebagai half-elf yang menyedihkan di masa lalu, sekarang mereka menganggapnya sebagai seseorang yang harus lebih mereka perhatikan. Bahkan ada pembicaraan tentang meminta Arwen menjadi negosiator untuk memperbaiki hubungan antara half-elf dan para elf di benua Silvermoon. Tidak semua elf mendukung klan yang telah menyerbu benua selatan. Ada juga rumor yang beredar bahwa William telah mewarisi posisi ayahnya sebagai Dungeon Conqueror. Ini membawa putaran sakit kepala lain ke Dewan Elf karena ini adalah ancaman yang tidak dapat mereka abaikan. Mereka telah melihat apa yang dapat dilakukan oleh Dungeon Conqueror. Jika mereka menjadikan salah satu dari mereka sebagai musuh, maka mereka tidak perlu menunggu pangeran kegelapan muncul di dunia. William lebih dari cukup untuk menghancurkan benua mereka hingga rata dengan tanah jika dia mau. Para penjaga lainnya, terutama Escalor dan Zipon, rusa penjaga, cukup bersikeras bahwa para elf harus mengirim utusan untuk berdamai dengan William. Keduanya telah berada di garis depan perang dan mengalami kekuatan pasukan mayat hidup William, yang masih membuat mereka merinding hingga hari ini. Draum telah mengasingkan diri di wilayah kekuasaannya dan menolak untuk keluar. Hilangnya Seperon sangat membebani pikiran golem kuno karena keduanya telah saling kenal selama ribuan tahun. Mungkin, karena hukum benua bulan perak, hilangnya Seperon telah memicu sebuah fenomena. Satu-satunya pelindung yang tersisa untuk melindungi benua bulan perak, sementara yang lain pergi, telah berubah menjadi dewa. Raja En, Mirendor, dulunya adalah pohon dunia. Setelah hidup selama ribuan tahun, sebuah benih telah lahir dari tubuhnya. Benih ini telah mengambil sebagian besar kekuatannya, memungkinkannya untuk tumbuh. Setelah kehilangan kekuatannya, para peri mengira bahwa pohon dunia telah mati, dan melakukan yang terbaik untuk merawat pohon muda baru yang akan menggantikannya. Ratusan tahun kemudian, pohon dunia pertama keluar dari kulitnya yang kosong dan lahir kembali sebagai En. Sekarang, En yang sama ini telah diberkati oleh benua bulan perak, dan berubah menjadi dewa, menggantikan Seperon sebagai pilar pendukung bagi ras peri. Sidoni, Morgana, aku akan menyerahkan Kenneth di tanganmu, kata William. Jangan sakiti dia, oke. Dia salah satu dari sedikit temanku. Mengenai latar belakangnya sebagai mata-mata,
ini bukan masalah besar. Lagi pula, para peri harus berpikir 3 kali jika mereka ingin menggangguku lagi. Mengerti? Jawab Morgana. Sayang, apa yang akan kamu lakukan jika... Morgana tidak menyelesaikan kata-kata yang ingin diucapkannya, karena dia tidak ingin memikirkan kemungkinan seperti itu. William, yang telah menunggunya menyelesaikan kalimatnya mengerutkan kening. Ada apa? Tanya William. Ada sesuatu yang ada di pikiranmu. Tidak, itu tidak penting, jawab Morgana. Lupakan apa yang kukatakan, sayang. Ashe yang memejamkan matanya perlahan membukanya untuk menatap Morgana. Kedua wanita itu saling bertukar pandang. Keduanya telah membicarakan kemungkinan Kenneth terkena kutukan seperti St. Ashe, dan Isaac. Jika memang begitu, mereka akan melakukan apa saja untuk memastikan bahwa remaja berambut perak itu tidak akan menjadi ancaman bagi kekasih mereka. Beberapa menit kemudian, William tertidur dengan kedua gadis itu dalam pelukannya. Menara Babilonia tidak kenal ampun dan bahkan dengan kartu RAM-nya, tantangan itu terbukti cukup sulit. Meskipun keluarga Agnes telah berhenti mengirim High Ranker untuk memburu William, keluarga penguasa lainnya telah memperhatikannya dan Chiffon. Karena itu, keduanya harus selalu waspada terhadap kemungkinan serangan dari segala arah. Putri Sidoni dan Ashe memperhatikan wajah tidur William dengan tatapan lembut. Setelah kenyang, kedua wanita itu mencium pipi kekasih mereka secara bersamaan sebelum menutup mata untuk tidur. Chiffon, yang sedang tidur di kamar tamu di Villa William, berguling-guling di tempat tidurnya yang besar. Dia selalu tidur di samping remaja berambut merah itu, dan tidur sendirian membuatnya merasa tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Chiffon mendesah sambil menutupi matanya dengan lengan kirinya. Dia tahu bahwa William menghabiskan malam bersama Putri Sidoni dan Ashe. Gadis berambut merah muda itu bersikeras bahwa dia akan tidur dengan mereka, tetapi kedua kekasih William dengan sopan menolaknya. Kedua wanita itu memberitahu Chiffon bahwa mereka ingin bersama William sampai pagi, dan dengan rendah hati memintanya untuk tidak mengganggu mereka selama waktu itu. Sebagai seseorang yang belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, Chiffon tidak tahu mengapa dia tidak bisa bergabung dengan mereka di tempat tidur. Meski begitu, dia menghormati permintaan teman-temannya karena mereka juga telah merawatnya dengan baik. Saya berharap pagi segera tiba, pikir Chiffon sambil mendesah dalam hati. Kakak, aku ingin memakanmu segera. 2 hari telah berlalu sejak babak eliminasi pertama turnamen. 2.000 peserta yang selamat dari Battle Royale diberi waktu istirahat sehari untuk pulih sepenuhnya dari cedera mereka. Tentu saja, mereka menerima perawatan yang tepat dari para ulama Kekaisaran Kreator, sehingga mereka semua telah pulih dari cedera mereka. 1 hari istirahat diberikan agar mereka dapat meningkatkan performa mereka ke kondisi puncak, sebelum bertarung di pertandingan berikutnya. 2.000 kontestan sekali lagi dibagi ke dalam 200 arena yang disiapkan untuk pertempuran. Kali ini, setiap arena diisi oleh 10 orang. Akan ada 5 pertandingan 1 lawan 1. Para pemenang akan melaju ke fase ketiga turnamen. Turnamen juara adalah acara akbar. Itu berarti bahwa hampir semua pedagang di benua tengah memanfaatkan perayaan dan berbisnis di ibu kota Kekaisaran Kreator. Tentu saja, Kekaisaran menerima persentase kecil dari pendapatan mereka. Inilah sebabnya Kaisar Leonidas telah menyusun rencana untuk mengendalikan laju kompetisi, dan mengamankan lebih banyak keuntungan seiring berjalannya waktu. Para penguasa lainnya juga mengetahui hal ini, tetapi mereka memutuskan untuk menutup mata terhadap hal itu. Mereka semua memutuskan untuk menjadikan turnamen juara sebagai acara rutin yang akan diselenggarakan oleh berbagai kekaisaran setiap 3 tahun. Meskipun mereka cukup iri dengan kekayaan yang diperoleh Kaisar Leonidas saat ini, mereka menahan keserakahan mereka sebagai persiapan untuk saat ketika giliran mereka untuk menjadi tuan rumah acara tersebut di wilayah asal mereka. Kenneth berdiri di arena dan menatap lawannya. Orang yang akan dihadapinya adalah salah satu kandidat dari ras iblis. Seperti biasa, semua orang mengundi untuk menemukan arena yang telah ditentukan. Kebetulan saja Kenneth dipasangkan dengan iblis yang telah mendapatkan reputasi buruk pada hari pertama dengan membunuh banyak orang. Kurasa ini hari sialmu, peri. Iblis itu terkekeh saat dia menilai Kenneth dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sayang sekali kau bukan seorang gadis. Jika kau seorang gadis, aku pasti akan membawamu kembali ke kamarku setelah aku membuatmu pingsan. Iblis itu terkekeh mesum, yang membuat Kenneth mengerutkan kening. Wasit menatap kedua petarung itu sebelum mengangkat tangannya untuk memulai pertarungan. Begitu dia memberi sinyal,
iblis itu menghilang dari lokasinya dan muncul kembali di belakang Kenneth sambil menyeringai. Sebagai salah satu keajaiban ras iblis, alasan dia tidak ragu membunuh orang adalah karena kemampuannya mengendalikan ruang. Raja Iblis melihat potensinya dan memutuskan untuk mengembangkan bakatnya. Karena itu, dia mampu menaikkan pangkatnya dengan sangat cepat. Raja Iblis telah memerintahkan 10 remaja iblis yang telah dikirimnya ke Kekaisaran Kreator untuk membunuh sebanyak mungkin. Tujuannya melakukan ini ada dua. Alasan pertama adalah bahwa itu adalah cara yang paling efisien untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka harus ditakuti. Yang kedua adalah untuk melemahkan kekaisaran dengan membunuh para jenius muda mereka. Dahulu ada pepatah populer di negeri iblis tentang individu-individu berbakat. Seorang jenius yang mati bukan lagi seorang jenius. Sebelum para iblis menyatakan perang terhadap para peri, persaingan di benua iblis sangat ketat. Sekarang setelah jumlah individu berbakat mereka berkurang, mereka berhenti saling membunuh, dan fokus untuk meningkatkan peringkat mereka sebanyak mungkin. Budak adalah komoditas yang sangat diminati di benua iblis. Para pedagang budak akan berusaha keras untuk bepergian ke sana untuk berbagi barang dagangan mereka, yang telah mereka rampas dari seluruh dunia. Iblis yang mengendalikan luar angkasa adalah salah satu makhluk yang lahir dari penyatuan iblis dan seorang wanita yang lahir dengan kekuatan sihir yang kuat. Sangat disayangkan bahwa dia telah ditikam dari belakang oleh para pesaingnya, dan dijual kepada para pedagang budak, yang pada gilirannya membawanya ke benua iblis. Dia hanyalah salah satu dari banyak orang yang cukup tidak beruntung untuk diperbudak karena berbagai alasan dan dijual kepada penawar tertinggi. Ketika iblis hendak menusuk punggung Kenneth untuk mengakhiri hidup si pemuda tampan itu, dia merasakan tubuhnya menjadi lamban. Seolah-olah dia bergerak 30 kali lebih lambat dari biasanya bahkan dengan kekuatan ruangnya. Bayar dosa-dosamu di akhirat. Itulah hal terakhir yang didengar iblis sebelum kepalanya terlepas dari tubuhnya. Kenneth menjentikkan pedang pendeknya, membuat noda darah berterbangan ke tanah. Dia adalah seseorang yang tidak suka membunuh. Namun, jika berhadapan dengan seseorang yang pantas mati, dia tidak akan ragu untuk mengakhiri hidup mereka yang menyedihkan dan mengirim mereka ke neraka. Para penonton yang menonton pertandingan itu menatap Kenneth dengan ekspresi tercengang. Yang mereka lihat adalah remaja berambut perak itu dengan santai mengayunkan pedangnya di belakangnya. Setelah itu, kepala iblis itu terpotong dari tubuhnya, mengakhiri pertarungan hanya dalam hitungan detik. Putri Sidoni dan Ian, yang memperhatikan pertarungan Kenneth dengan saksama, tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa dari gerakan Kenneth. Yang dilakukannya hanyalah tebasan sederhana dan pertarungan berakhir begitu saja. Mereka bahkan tidak melihatnya menggunakan teknik atau kemampuan sihir apapun. Kenneth menyarungkan pedangnya dan meninggalkan arena dengan langkah yang teratur. Tuannya telah mengirimnya untuk mendapatkan pengalaman hidup nyata di dunia, jadi dia memutuskan untuk pergi ke benua selatan untuk bertemu William. Sekarang setelah half-elf itu pergi ke benua tengah, Kenneth memutuskan untuk mengikutinya. Baginya, sudah menjadi tugasnya untuk menjaga William menggantikan tuannya yang tidak dapat meninggalkan benua bulan perak. Dia juga tidak menyukai cara Putri Sidoni menipu half-elf itu agar menjadi tunangannya. Kenneth membenci cara-cara licik ini dan bersumpah untuk membebaskan William dari cengkeraman putri yang licik itu. Tanpa sepengetahuannya, William telah mengakui Putri Sidoni sebagai kekasihnya dan bahkan telah menjadi pria pertamanya. Bahkan jika remaja berambut perak itu berhasil memenangkan turnamen, dan meminta Kaisar Leonidas untuk membatalkan pertunangan, keduanya telah terikat di pinggul. Nasi telah dimasak, dan tidak dapat ditaruh mentah-mentah tidak peduli seberapa keras Kenneth mencoba. Catatan penulis, kalau kalian belum familiar dengan istilah nasi sudah matang, itu artinya perbuatan itu sudah dilakukan. Ini mengacu pada berhubungan seks, atau kehilangan keperawanan. Karena sudah hilang, tidak bisa dikembalikan lagi. Haruskah kita pergi menemuinya? Putri Sidoni bertanya sambil melirik Ian yang duduk di sampingnya. Ian merenung sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. William telah menugaskan mereka untuk mencoba mendekati Kenneth, untuk mencari tahu alasan sebenarnya mengapa mantan teman sekamarnya mencarinya. Half-elf itu juga melarang kedua wanita itu untuk menyakiti Kenneth dan bersekongkol melawannya. Keduanya dengan berat hati menyetujui perintah William dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang gegabah. Namun, itu tidak berarti mereka akan menganggap enteng jika mereka tahu bahwa Kenneth berbohong kepada mereka. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan jawaban darinya, jawab Ian. Will berkata bahwa Kenneth tidak bersikap bermusuhan kepadanya,
tetapi kita perlu memastikan apakah ini benar-benar benar. Kekasih kita terlalu mempercayai orang lain, dan itu membuatku khawatir. Putri Sidoni menganggukkan kepalanya tanda setuju. Mereka berdua sekali lagi menuju ke kota tempat remaja berambut perak itu sudah menunggu kedatangan mereka. Chiffon dan William saat ini berada di lantai 20 Menara Babilonia. Untuk dapat naik ke lantai berikutnya, mereka harus menangkap beberapa ikan langka di danau dan menunjukkannya kepada penguji. Ujian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Nilai keseluruhan akan dihitung berdasarkan jumlah dan kelangkaan ikan yang berhasil ditangkap. William dan Chiffon mengambil tali pancing mereka dan berdiri di area pemancingan yang telah ditentukan. Mereka tidak sendirian di tempat pemancingan karena ada beberapa pria paruh baya juga di sana. Pria-pria ini telah tinggal di lantai pemancing selama bertahun-tahun. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hasrat untuk memancing dan memutuskan untuk menghentikan pendakian berbahaya ke atas menara, dan hanya menghabiskan hidup mereka untuk melakukan hobi mereka, yaitu memancing. Chiffon adalah satu-satunya gadis dalam kelompok itu dan dia sangat imut dan menggemaskan. Karena itu, para paman yang ramah berteman dengannya, dan memutuskan untuk mengobrol sambil mengajari gadis kecil itu cara memasang umpan pada tongkat pancingnya. William sama bingungnya dengan Chiffon dalam hal memancing. Meskipun dia memiliki Dungeon of Atlantis, dia tidak pernah mencoba menangkap ikan menggunakan joran. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba memancing secara tradisional, dan dia sangat menantikannya. Dulu waktu aku masih muda, mereka memanggilku Master Biter, kata seorang pria parubaya sambil memberitahu Chiffon cara memasang umpannya dengan benar. Tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam hal memilih umpan terbaik untuk menangkap ikan terlangka di kampung halamanku. Aku sudah ditantang berkali-kali, tetapi tidak ada yang mampu mengalahkanku. Kau hebat, Paman, jawab Chiffon. Aku belum pernah mencoba memancing sebelumnya. Namun, itu terlihat sangat menyenangkan. Memang, Master Biter terkekeh. Jangan khawatir, selama aku di sini, kau bisa dengan mudah melewati ujian. Aku punya umpan langka. Aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Yayai, terima kasih, Paman. Hahaha, itu bukan masalah besar. Salah satu pria parubaya yang berdiri di dekatnya mendengus. Jangan percaya bajingan ini, sayang. Dia mungkin baik di masa lalu, tetapi itu karena dia tidak pernah bertemu denganku di masa kemasanku. Aku dipanggil Tuan Kuiki. Saat aku melempar tali pancingku, ikan-ikan berbondong-bondong mendatangiku seperti lebah mendatangi madu. Jika ada orang di sini yang bisa mengajarimu memancing, itu tidak lain adalah aku. Master Biter terkekeh dengan nada menggoda, cepat tidak selalu baik. Cara memancing yang sebenarnya adalah dengan meluangkan waktu untuk memahami mangsamu. Bahkan jika kau menangkap ikan dengan mudah, apa salahnya? Floor of Anglers mendasarkan poin tergantung pada seberapa langka ikan itu. Diam, orang tua bangka. Tuan Kuiki melotot. Kau hanya iri karena aku cepat. Master Biter mencibir. Kamu juga orang tua yang menyebalkan. Jadi kenapa kalau kamu cepat? Itu sebabnya kamu masih sendiri. Kamu bahkan tidak bisa memuaskan para wanita. Tuan Kuiki hampir terkena aneurisma karena Master Biter telah menginjak ranjau daratnya. Dia telah menjalin beberapa hubungan di masa lalu, tetapi tidak ada yang bertahan lama. Hubungan itu datang secepat dia, dan meninggalkannya juga secepat itu. Kau benar-benar menginginkannya, teriak Tuan Kuiki. Bagaimana kalau kita bertanding? Di sini, sekarang juga. Mari kita lihat siapa di antara kita yang benar-benar hebat. Hah, aku tidak takut padamu. Chiffon, minggirlah. Lihat bagaimana aku menghajar si bodoh ini. Pria parubaya lainnya yang juga berada di anjungan pemancingan mendesah dan menggelengkan kepala. Mereka adalah teman Master Biter dan Tuan Kuiki, tetapi mereka benar-benar benci ketika keduanya mulai bertengkar. Kedua orang bodoh itu melakukannya lagi. Tidak bisakah kita memancing dengan tenang dan menyelesaikannya? Mengapa kedua orang tolol ini harus saling menggonggong di setiap kesempatan yang mereka dapatkan? Sudah kubilang kita seharusnya tidak mengundang mereka berdua di waktu yang sama. Sekarang hari kita akan hancur. Kasihan sekali para pemain ini. Bagaimana mereka bisa naik ke lantai berikutnya jika kedua bajingan ini menakut-nakuti ikan? Chiffon, yang baru saja menyelesaikan persiapannya, menatap kedua pria parubaya yang saling menatap seolah-olah akan berkelahi. Dia tahu bahwa mereka adalah orang baik, dan tidak ingin mereka berkelahi satu sama lain. Bingung harus berbuat apa,
dia memutuskan untuk mengganti topik dan mengangkat gengsi kakaknya kepada kedua paman yang baru pertama kali ditemuinya. Dia berharap dengan melakukan itu, kedua paman itu akan berhenti berkelahi. Kakakku juga pandai memancing, kata Chiffon. Dia juga menyandang gelar yang mirip dengan Tuan Kuiki. Apa? Tuan Kuiki mengalihkan pandangannya dari musuh bebuyutannya sebelum menatap Chiffon. Gelar yang sama denganku. Chiffon menganggukkan kepalanya. Saat itulah sudut bibirnya sedikit terangkat. Seolah-olah dia akan menyombongkan diri bahwa dialah yang membesarkan William hingga menjadi pria seperti sekarang. Master Biter yang tidak mau kalah dari siapapun juga menatap Chiffon sebelum menatap William yang juga telah selesai memasang umpan di kail pancingnya. Chiffon, apakah gelar kakakmu lebih hebat dariku? Tanya Master Biter. Sama hebatnya, jawab Chiffon. Apakah dia secepat aku? Tanya Kuiki. Lebih cepat darimu, jawab Chiffon. Kedua pria itu saling berpandangan karena tidak percaya dengan apa yang diucapkan gadis kecil di hadapan mereka. Apa gelarnya? Tanya Master Biter. Kuiki tetap diam dan menunggu Chiffon menjawab pertanyaannya. Dia tidak percaya bahwa ada seseorang yang jauh lebih cepat darinya. Gelar kakakku adalah Quickshot, Chiffon menepuk dadanya. Aku pernah mendengarnya mengatakannya beberapa kali di masa lalu. William, yang hendak melempar tali pancingnya, hampir jatuh dari panggung setelah mendengar kata-kata Chiffon. Lebih dari apapun, dia tidak ingin orang lain membicarakan profesi utamanya. Ekspresi Master Biter melembut setelah mendengar kata-kata Chiffon. Dia kemudian berjalan ke arah William dan menepuk bahunya. Pasti sulit menjadi Quickshot, kata Master Biter. Aku merasa kasihan padamu, anak muda. Namun, jangan khawatir. Berusahalah sebaik mungkin untuk menahannya, dan kamu akan baik-baik saja. Sudut bibir William berkedut. Dia hendak menjelaskan bahwa Chiffon hanya bercanda ketika Tuan Kuiki menepuk bahunya yang lain. Kamu memang lebih cepat dariku, Tuan Kuiki mendesah. Kamu bahkan tidak bertahan 5 detik, kan? Apakah ini alasanmu memanjat menara? Keinginanmu bukan untuk menjadi Quickshot lagi, kan? Orang-orang lain di panggung juga menatap William. Mata mereka dipenuhi rasa kasihan. Tidak apa-apa, nak. Kamu akan menemukan seseorang yang akan menghargai Quickshotmu. Benar sekali, ada banyak ikan di laut. Siapa tahu, kamu cukup rupawan, jadi mencari pasangan tidak akan terlalu sulit. Karena kamu tidak bisa memuaskan mereka dengan juniormu, gunakan tanganmu saja. Dengan begitu, mereka juga akan merasa puas. Pria parubaya lainnya menyuarakan kata-kata penyemangat yang sama kepada William. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Quickshot sudah sangat dekat untuk melepaskan bazokannya untuk meledakkan mereka dari menara. Master Biter dan Kuiki telah melupakan perseteruan mereka dan mencoba menghibur William dengan berbagi cerita dengan para wanita. Kedua pria parubaya itu memastikan untuk memberitahu William betapa hebatnya mereka, dan teknik yang mereka gunakan untuk menggaet wanita. William mencoba melawan dan memberitahu Master Biter dan Kuiki bahwa dia sudah memiliki 4 kekasih. 2 di antaranya bahkan adalah putri. Ketika sekelompok pria itu mendengar kata-kata William, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, itu adalah upaya terakhir William untuk menghilangkan rasa malu yang dirasakannya. Setelah saling bertukar pandang, mereka semua memberitahu William bahwa mereka bersedia berbagi lebih banyak teknik untuk merayu wanita. William mendengarkan semua nasihat yang diberikan para pria tua itu sambil mengacungkan jari tengah di hati mereka. Tidak peduli apa yang dikatakannya, tidak ada yang mempercayainya, jadi Half-Elf memutuskan untuk tetap bungkam dan melanjutkan memancingnya. Mereka hanya diberi waktu setengah jam, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu mereka mengobrol dengan Master Biter dan Kuiki. Sekarang suasana hati mereka membaik. Kedua pria parubaya itu mengajari Chiffon cara melempar tali pancing dengan benar ke dalam air. Gadis berambut merah muda itu mengikuti saran mereka dan garisnya menggambar lengkungan indah sebelum mendarat di air. Kedua lelaki setengah baya itu juga melemparkan kail mereka. Karena memancing membutuhkan kesabaran, mereka mengobrol dengan Chiffon dan menceritakan petualangan mereka di menara. Semenit setelah Chiffon melemparkan umpannya, bola yang mengapung di dekat kail gadis kecil itu mulai bergoyang. Itu berarti dia telah menangkap seekor ikan dan itu membuatnya sangat gembira. Kedua lelaki tua itu juga memperhatikannya dan memberitahu Chiffon apa yang harus dilakukan. Setelah sedikit berjuang, gadis berambut merah muda itu menarik tangkapannya keluar dari air dan membuatnya mendarat di panggung, yang mengejutkan semua orang.
Ikan pupfish bergaris perak, seru Master Biter. Bukankah ini ikan terlangka ketiga di Floor of Anglers? Ya, jawab Tuan Kuiki. Kamu hebat, Chiffon. Aku telah memancing di sini selama bertahun-tahun, dan aku masih belum menangkap ikan ini. Ini lebih dari cukup bagimu untuk lulus ujian jika kamu menunjukkannya kepada penguji. Benarkah? Tanya Chiffon tidak percaya. Ikan kecil ini cukup untuk membiarkan kita lulus. Ya, jawab salah satu pria parubaya di panggung pemancingan. Cukup bagimu untuk lulus, tetapi tidak bagi kakakmu. Kau harus menangkap setidaknya satu lagi ikan pupfish bergaris perak agar kalian berdua bisa maju ke lantai berikutnya. Oke, Chiffon menganggukkan kepalanya dengan tekad. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba memancing dan dia merasa sangat senang. Setelah meletakkan hasil tangkapannya di atas palka berisi air, gadis berambut merah muda itu sekali lagi melemparkan tali pancingnya ke air. William tersenyum dari samping sambil menunggu seekor ikan menggigit umpannya. Dia cukup senang karena Chiffon tampak menikmatinya. Bahkan, dia samar-samar bisa mendengar gadis kecil itu menyenandungkan sebuah lagu. Semenit kemudian, Chiffon mengeluarkan ikan lain. Kali ini, itu adalah ikan emas yang panjangnya lebih dari 1 meter. Ikan sturgeon emas bermahkota, teriak Master Biter dengan waspada. Ini adalah ikan terlangka di danau ini. Chiffon, kau luar biasa. Pria-pria lain di panggung mengerumuni Chiffon dan ikan sturgeon emas bermahkota. Mereka hanya melihat ikan ini di buku bergambar, tetapi belum pernah melihatnya hidup-hidup. Seperti yang dikatakan Master Biter, itu adalah ikan paling langka di Floor of Anglers. Saya tidak menyangka bisa melihat ikan ini seumur hidup saya. Tunggu, kita perlu mendokumentasikannya. Siapa yang punya kristal perekam? Saya punya satu. Oke, semuanya, berkumpul. Chiffon berdiri di tengah sambil memegang Golden Crowned Sturgeon di tangannya. Dia mengenakan Devourer's Gauntlet miliknya, yang mengunci ikan itu di tempatnya, mencegahnya melarikan diri. William berdiri di sampingnya dan menepuk kepalanya dengan sayang. Pria yang lebih tua berdiri di belakang kedua remaja itu dan tersenyum pada kristal perekam. Kristal perekam ini akan segera menjadi bagian dari Floor of Anglers Hall of Fame, jadi mereka sangat ingin wajah mereka ditampilkan dalam rekaman itu juga. Dengan melakukan itu, mereka dapat menikmati kejayaan Chiffon dan dapat membanggakannya kepada anak-anak mereka di tahun-tahun mendatang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kakak, mari kita kembali ke lantai ini lagi, kata Chiffon mengantuk sambil menyandarkan kepalanya di dada William. Oke, jawab William dan menepuk kepalanya. Mari kita kembali ke sini setelah kita membersihkan lantai ke-51. Chiffon memejamkan mata dan tidur. Dia sangat kelelahan. Setelah membawa tangkapan mereka ke penguji, mereka diberi hadiah 10.000 token. Chiffon diberi tambahan 10.000 token karena menangkap ikan terlangka di Floor of Anglers. Setelah lulus ujian, keduanya tidak langsung pergi. William berpikir akan sangat disayangkan jika mereka meninggalkan lantai itu sekarang. Dia tahu bahwa Chiffon tidak ingin pergi dan ingin terus memancing sedikit lebih lama. William berpikir bahwa itu bukan ide yang buruk untuk terus memancing dan membiarkan Chiffon menikmati hari bahagia yang langka di menara. Mereka kemudian kembali ke platform pemancingan, bersama orang-orang tua yang telah menemani mereka ke penguji. Chiffon telah menangkap beberapa ikan langka lainnya, tetapi dia tidak menangkap ikan sturgeon mahkota emas lainnya. Namun, itu tidak masalah baginya. Untuk pertama kalinya sejak William bertemu Chiffon, half-elf itu melihat senyum di wajahnya yang menggemaskan. William berharap akan ada lebih banyak kesempatan bagi Chiffon untuk bersenang-senang di menara, dan melihat wajahnya berseri-seri karena kebahagiaan 2 minggu berlalu sejak turnamen juara dimulai di ibu kota Kekaisaran Kreator, Asmar. Dari ribuan orang yang bergabung dalam acara tersebut, hanya 31 yang tersisa. Pangeran Maximilian dan Pangeran Jason adalah satu-satunya perwakilan Kekaisaran Kreator yang bertahan hingga saat ini. Sedangkan untuk para peri dan ras iblis, 3 orang tersisa di masing-masing pihak. Kenneth adalah salah satu dari 3 peri yang berhasil melaju jauh dalam turnamen tersebut. Putri Sidoni, Ashe, dan Morgana tidak dapat mengidentifikasi bagaimana peri tersebut mampu menghadapi lawan-lawannya. Semua pertempuran Kenneth berakhir dengan cara yang sama, yang membuat ketiga gadis itu tidak berdaya. Mereka mengira bahwa pemuda cantik berambut perak itu tidak akan mampu bertahan sampai akhir, tetapi mereka telah sangat meremehkan kemampuan Kenneth.
Putri Sidoni dan Ashe telah mendekatinya beberapa kali selama turnamen, tetapi mereka tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut darinya. Mantan teman sekamar William itu bungkam, dan bersikeras bahwa ia hanya akan menyampaikan pesannya kepada William. Kurang dari apapun yang terjadi, dia tidak boleh menang. Lebih besar dari, Morgana melotot ke arah pemuda tampan itu dari dalam benak Putri Sidoni. Kenneth telah mengatakan lebih dari satu kali bahwa dia akan memutuskan pertunangan William dengan Putri Frisia, yang membuat kedua wanita cantik itu marah. Putri Sidoni menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia telah berjanji kepada William bahwa dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti pemuda itu, jadi dia menaruh harapannya pada kontestan lainnya. Setelah pertarungan hari ini, ke-17 peserta akan ditempatkan di kelompok yang berbeda sampai salah satu dari mereka bertahan, komentar Ashe dari samping. Yang menjadi favorit penonton tentu saja, Pangeran Maximilian dan Pangeran Jason. Namun, lawan mereka bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Saya pikir keduanya akan kesulitan melaju ke final. Putri Sidoni sekali lagi menganggukkan kepalanya tanda setuju. Semua petarung yang telah mencapai tahap ini adalah petarung terkuat di generasi muda yang berasal dari seluruh benua. Siapapun dari mereka bisa menjadi pemenang dalam turnamen tersebut, tetapi dia tidak ingin Kenneth atau Pangeran Jason menjadi orang terakhir yang bertahan. Keduanya berniat untuk memutuskan pertunangannya dengan William. Tentu saja, Putri Sidoni tidak akan mengalah bahkan jika Kaisar Kekaisaran Kreator benar-benar memenuhi keinginan mereka. Dia lebih suka kembali ke benua selatan daripada putus dengan half-elf yang telah dipilihnya sebagai calon suaminya. 31 pemain tiba di arena yang telah ditentukan. Karena jumlahnya ganjil, mereka diminta untuk mengundi karena salah satu dari mereka akan mendapatkan tiket masuk gratis dan langsung melaju ke babak berikutnya dalam turnamen tersebut. Kenneth mengeluarkan bola emas dari kotak suara, yang membuat Putri Sidoni dan Morgana mengepalkan tangan karena frustrasi. Seolah merasakan tatapan mereka, Kenneth melihat ke arah mereka dan melambaikan bola emas itu ke arah mereka sambil tersenyum. Kurang dari dasar bajingan yang menyebalkan. Kenapa dia seberuntung ini? Apa dia curang? Lebih besar dari, tidak, Putri Sidoni menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kotak suara itu memiliki rune khusus yang tertanam di dalamnya yang mencegah siapapun untuk berbuat curang. Tidak mungkin dia bisa melewati aturan ini. Morgana mendecak lidahnya dengan kesal dan menatap tajam ke arah peri yang telah dia tandai sebagai musuh bebuyutannya. Setelah semua pemain menerima surat suara mereka, pertandingan dimulai. Kurang dari 1 jam kemudian, tersisa 17 kontestan. Pangeran Maximilian, Kekaisaran Kreator. Pangeran Jason, Kekaisaran Kreator. Kenneth Sin Ashley, Benua Silvermoon. Pearl Maclean, Benua Silvermoon. Zah Knowles, Benua Silvermoon. Sanhas Valatieri, Benua Iblis. Alinska Lafitte, Benua Iblis. Eleazar Blackton, Benua Iblis. Ephemera Fortuna, Federasi Gunnar Edelweiss. Luther Luna, Federasi Gunnar Queens. Frederick Maslin, Kekaisaran Zaleska, Biskin. Jared Toussaint, Kekaisaran Zaleska, Biskin. Lilith Lin, Kekaisaran Ares, Amazon. Tasha Hayes, Kekaisaran Ares, Amazon. Gert Walker, Kekaisaran Tenser. Alanon Mosley, Kekaisaran Rincewin. Sylvanus Rahel, Kekaisaran Halle Kurcaci. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah pertandingan final berakhir, Kaisar Leonidas berdiri dan memberi selamat kepada para kontestan. Sudah lama sejak aku melihat betapa luar biasanya generasi muda ini, kata Kaisar Leonidas. Suaranya menyebar ke seluruh arena menggunakan artefak sihir. Fase akhir turnamen sudah di depan mata, dan saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Saya nantikan pertarungan kalian selanjutnya. Penonton bersorak serempak karena mereka juga terkesan dengan betapa hebatnya kontestan final. Pertarungan berikutnya akan diadakan setelah sehari, tetapi sebelum itu, masing-masing kontestan sekali lagi diminta untuk mengundi agar mereka dapat ditempatkan di salah satu dari 4 kelompok tim, di mana hanya satu yang akan muncul sebagai pemenang. Elite Four kemudian akan bertarung di semifinal. Bahkan jika mereka kalah dalam pertandingan, mereka tetap akan menerima hadiah luar biasa dari sponsor acara tersebut. Setelah memilih nomor mereka, sebuah proyeksi raksasa muncul di tengah arena, menunjukkan nama-nama kontestan dan divisi masing-masing. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kelompok A, Prince Maximilian, Prince Jason,
Pearl McLean, Alinska Lafitte. Kelompok B, Kenneth Sin Ashley, Jared Tusan, Tasha Hayes, Sanhas Valatieri, Eleazar Blackton pemain unggulan. Bracket C, Epemera Fortuna, Zah Knowles, Frederick Maslin, Sylvanus Rahel. Bracket D, Lilith Lin, Alanon Mosley, Gert Walker, Luther Luna. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Para Praetorian mengerang ketika mereka melihat bahwa kedua pangeran mereka berada di divisi yang sama. Itu berarti bahwa hanya satu dari mereka yang akan mampu maju ke babak berikutnya untuk bertarung di semifinal. Para anggota keluarga kerajaan Praetor juga merasakan hal yang sama ketika mereka melihat penempatan akhir para kontestan di babak eliminasi terakhir. Mayoritas penonton cukup terkejut karena di antara mereka yang telah mengikuti turnamen, ras elf hanya mengirimkan 4 perwakilan. 3 dari 4 berhasil selamat dari kompetisi, yang membuktikan bahwa benua Silvermoon masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Pemimpin para elf, Zah Knowles cukup kecewa. Dia telah mendengar cerita tentang half-elf yang telah bertempur dalam perang di benua selatan dan ingin melawannya dalam pertempuran. Meskipun nama William membuat fraksi anti-manusia takut, mereka yang mengidolakan pahlawan manusia, Maxwell, sangat menghormatinya. Bahkan bisa dikatakan bahwa alasan Zah bepergian ke Kekaisaran Praetor adalah untuk bertemu dengan gembala legendaris. Dia ingin bertemu idolanya, yang menentang para penjaga benua Silvermoon, dan bertanya apakah dia bisa menjadi saudara sumpahnya seumur hidup. Lilith Lin, Putri Amazon, mengamati kontestan lain dengan tatapan serakah. Dia datang bersama permaisuri Amazon ke Kekaisaran Praetor untuk menemukan pria-pria kuat yang bisa mereka bawa kembali ke kekaisaran mereka. Bangsa Amazon adalah ras yang hanya terdiri dari wanita. Karena berkat dewi mereka, mereka hanya bisa melahirkan anak perempuan. Karena itu, mereka terus mencari pria-pria kuat, yang akan mereka undang dengan hormat, atau dengan paksa, untuk menjadi mitra mereka guna melahirkan individu-individu kuat yang akan meningkatkan prestise kekaisaran mereka. Bagi mereka, turnamen juara adalah tempat yang tepat untuk menemukan pria-pria kuat. Mereka tidak peduli ras apa mereka. Mereka bisa saja manusia, elf, iblis, kurcaci, ras binatang, atau ras lainnya. Pada akhirnya, keturunan mereka akan selalu menjadi gadis manusia, jadi mereka tidak terlalu pilih-pilih ras. Yang mereka pedulikan hanyalah kekuatan. Semakin kuat pria itu, semakin mereka ingin dia menjadi pejantan mereka. Permaisuri Amazon melihat ke bawah dari kursi VIP-nya sambil tersenyum. Dia telah memilih beberapa individu di antara para finalis. Bahkan jika mereka kalah, dia akan tetap memberi mereka undangan untuk kembali ke Kekaisaran Amazon bersama mereka. Kenneth Sin Ashley, Permaisuri Andraste, penguasa Amazon merenung. Dia pasti akan menjadi salah satu benih yang akan kubawa kembali ke Ares setelah turnamen ini berakhir. Permaisuri Andraste menyadari kejanggalan Kenneth dan menganggapnya sebagai seseorang yang memiliki garis keturunan yang sangat langka. Suku Amazon memiliki kemampuan unik untuk dapat membangkitkan kekuatan unik dari garis keturunan ayah mereka. Karena itu, mereka menghargai mereka yang berasal dari keluarga berpengaruh yang memiliki kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh garis keturunan mereka. Bagi permaisuri, Kenneth seperti apel yang ingin digigitnya apapun yang terjadi. Sabar, pikir Permaisuri Andraste. Paling lama turnamen ini akan selesai dalam 2 minggu. Aku perlu melakukan persiapan yang diperlukan sebelumnya untuk memastikan bahwa benih yang kita bawa pulang tidak akan bisa lepas dari genggaman kita. Sayang sekali, bocah William itu tidak ada di sini. Aku mendengar banyak hal hebat tentangnya. Permaisuri Andraste mendesah. Karena jaringan informasinya yang luas, dia sudah mengetahui nama William dan prestasi yang telah diraihnya di benua selatan. Jika dia harus memilih antara William dan Kenneth, dia pasti akan memilih remaja berambut merah itu sebagai pilihan yang ideal. Permaisuri Amazon bersandar di sofa, saat tatapannya tertuju pada putrinya, Lilith. Permaisuri Andraste tidak ragu dalam benaknya bahwa putrinya akan menjadi juara turnamen. Satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah putri kesayangannya akan menjadi terlalu serakah, dan membuat keributan sebelum pertandingan semifinal dimulai. Saat Lilith, yang berdiri di arena, terus mengamati wajah para finalis, dia seperti seorang penikmat yang sedang mencari hidangan yang sempurna untuk dimakan. Sebuah kerutan muncul di wajahnya saat tatapannya tertuju pada Kenneth. Kenneth telah lama menyadari keunikan Lilith.
Dia menghela napas lega bahwa prajurit Amazon tidak berada di kelompok tempat dia seharusnya berada. Remaja berambut perak itu waspada, untuk berjaga-jaga jika wanita muda yang menatapnya mencoba melakukan sesuatu yang lucu. Lilith mendengus, dan mengabaikan Kenneth. Meskipun dia cukup tampan, dia bukan penggemar anak laki-laki yang tampak lembut. Baginya, pria ideal haruslah yang mengesankan dan membawa dirinya dengan kesombongan. Dia adalah seorang gadis yang lebih menyukai anak laki-laki nakal daripada pria sejati. Setelah memperhatikan orang-orang di sekitarnya, Lilith menyeringai karena ada beberapa orang yang menarik perhatiannya. Ia tahu bahwa setelah mengalahkan mereka hingga menyerah, mereka akan dengan senang hati mengikutinya ke kerajaan Amazon, di mana mereka akan menjadi mainannya, hingga ia menemukan seseorang yang lebih baik. Suara tawa histeris terdengar di seluruh lantai 25 Babylon. Beberapa myriad bis dilenyapkan saat sinar laser yang kuat menyinari mereka dengan cahaya kemasan. William mencibir dari dalam kokpit robot raksasa saat dia berhadapan dengan ratusan myriad bis yang ingin menghancurkannya. Sudah lama sejak dia bersenang-senang seperti ini, dan dia berencana untuk bersenang-senang sepuasnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa jam sebelumnya, setelah beberapa kesulitan, William dan Chiffon telah tiba di lantai penciptaan. Saat tiba, Half-Elf menyelamatkan seorang gadis cantik yang dikejar oleh pria yang mengenakan semacam seragam kekaisaran. Setelah menghajar mereka habis-habisan, seorang tuan muda dari keluarga penguasa, yang memerintah lantai 25 tiba di tempat kejadian. Pendatang baru itu segera menegur William karena menghalangi jalannya. "Kau pasti orang baru di sini," kata Sanhas Colton sambil melotot ke arah William. "Lepaskan adik perempuanku sebelum aku meminta para penegak hukum untuk menangkapmu dan memenjarakanmu seumur hidup." "Beraninya kau menyandera dia, adik perempuan." William berkedip saat dia melihat ke bawah pada wanita muda yang menempel padanya seperti lintah. Gadis cantik dengan rambut coklat tua itu tersenyum manis dan menatap William seolah-olah dia telah menemukan pangeran tampannya. "Pahlawanku, Marissa Colton, adik perempuan Sanhas," menyandarkan kepalanya di dada William yang membuat Sanhas mengepalkan tinjunya dengan marah. "Kau, bajingan, lepaskan adikku sekarang." Sanhas meraung. William mencoba melepaskan lintah cantik yang menempel padanya karena dia tidak ingin menambahkan keluarga penguasa lain ke dalam daftar orang-orang yang mengincar nyawanya. Bentrokan melawan keluarga Agnes sudah cukup merepotkan, jadi jika memungkinkan, dia ingin menghindari situasi seperti ini sebisa mungkin. Tidak peduli seberapa keras William mencoba, Marissa menolak untuk melepaskannya. Half-Elf itu tidak berani menggunakan kekerasan karena dia takut akan menyakiti gadis itu, yang menyebabkan konfrontasi antara dirinya dan keluarga Colton. "Apa kau tuli? Aku bilang untuk melepaskan adik perempuanku. Tenangkan dadamu, bro. Tidak bisakah kau lihat bahwa adikmu yang tidak ingin melepaskannya?" Chiffon yang menonton dari samping mengerutkan kening. Marissa menempel pada William dan itu membuatnya merasa kesal. Karena hidungnya yang sensitif, dia bisa tahu bahwa putri keluarga Colton itu menggunakan parfum. Wanginya sudah menempel di pakaian William, seolah-olah menandainya sebagai lelaki miliknya. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang diasumsikan Chiffon. Kenyataannya, Marissa tidak menyadari apa yang sedang terjadi. "Big Brother adalah milikku," pikir Chiffon. "Milikku." Gadis berambut merah muda itu melangkah maju dan dengan paksa mencongkel gadis cantik itu, yang mulai mengendus pakaian half-elf dari William. "Hei, jangan terlalu kasar," Marissa berteriak ketika Chiffon menggunakan kekuatannya untuk menariknya menjauh dari pangeran tampannya. Chiffon tidak peduli dengan omong kosong gadis itu dan segera mendorong kucing pencuri itu ke arah Sanhas, yang buru-buru menangkapnya dalam pelukan erat. Setelah berurusan dengan hama itu, Chiffon menempel pada William dan membenamkan kepalanya di dada William. Dia kemudian membuka mulutnya dan melahap aroma yang menempel di pakaian William. Gadis berambut merah muda itu tidak akan membiarkan seorang gadis acak menandai kakaknya di bawah pengawasannya. William menggaruk kepalanya karena dia tidak tahu harus berbuat apa dalam situasinya saat ini. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggendong Chiffon dengan gendongan putri dan meninggalkan tempat kejadian secepat yang dia bisa. Tanpa dia sadari, episodenya dengan pasangan kakak dan adik itu tidak akan berakhir saat itu juga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Marissa, yang telah disingkirkan oleh William, sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia tidak percaya bahwa seseorang akan berani menolak kemajuannya di lantai yang dikuasai oleh keluarganya.
Karena itu, dia pergi ke trial grounds, membawa serta para pembantunya, serta kakaknya yang terlalu protektif, Sanhas. Marissa, apa yang kita lakukan di sini? Tanya Sanhas. Jangan bilang kau berencana membuat masalah bagi kedua pemain itu. Marissa menoleh dan melotot ke arah kakaknya. Dia telah dimanja oleh keluarganya sejak dia masih kecil. Karena itu, dia mengembangkan kebiasaan untuk selalu mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan jika dia harus menggunakan kekerasan untuk mendapatkannya. Dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan, orang tuanya, dan kakaknya, akan membereskan kekacauannya untuknya. Kenapa? Marissa cemberut. Kakak, gadis kecil itu menindasku. Tanganku masih sakit karena dia. Marissa menunjukkan tangannya yang memerah kepada Sanhas, yang membuat tatapan Sanhas melembut. Itu salahmu karena bergantung pada orang asing itu, jawab Sanhas. Apa kau lupa peringatan nenek? Ada kemungkinan kau akan hamil jika berpegangan tangan dengan seorang laki-laki. Sudut bibir Marissa berkedut saat mendengar jawaban kakaknya. Kakak, aku bukan anak kecil lagi yang bisa kau tipu dengan omong kosong seperti itu. Marissa mendengus. Jika kau tidak ingin membantuku, minggirlah. Marissa dengan marah berjalan pergi. Ia tahu bahwa William dan Chiffon baru saja tiba di lantai penciptaan. Karena itu, ia memutuskan untuk langsung menuju ke lapangan uji coba, tempat ujian akan diadakan untuk melanjutkan ke lantai berikutnya. Lantai penciptaan adalah lantai yang unik. Di lantai ini, orang-orang akan bertarung satu sama lain. Namun, alih-alih pertarungan sederhana, setiap orang diizinkan untuk menciptakan apapun yang mereka inginkan. Tentu saja ada batasan pada hukum ini. Mereka hanya bisa memanggil hal-hal yang sudah mereka hafal. Marissa mungkin bukan petarung, tetapi dia adalah seorang sarjana. Dia telah membaca banyak buku kuno, dan belajar banyak dari buku-buku tersebut. Karena itu, dia dipuji sebagai rintangan terbesar yang harus dihadapi para pemain untuk bisa naik ke lantai berikutnya. Setiap kali Marissa berada di lapangan ujian, para pemain yang tahu tentang ketenarannya akan membatalkan janji temu mereka dan menunggu sampai dia meninggalkan tempat itu, sebelum menantang penguji yang ditugaskan untuk ujian. Saat Marissa tiba di lapangan ujian, dia langsung melihat William dan Chiffon di antara kerumunan. Senyum sinis muncul di wajah cantiknya saat dia berjalan menuju penguji yang akan memulai ujian. Saya akan mengambil alih dari sini, Marissa menyatakan. Anda boleh mundur, Nona muda. Apa yang Anda lakukan di sini? Penguji itu tergagap. Apakah Anda tuli? Saya bilang saya akan mengambil alih di sini. Mundur. Dedi mengerti. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Marissa mendengus dan melangkah ke podium. Ia kemudian memfokuskan perhatiannya pada Chiffon yang sedang menatapnya dengan cemberut. Dasar jalang, aku akan mengajarimu untuk tidak main-main denganku. Marissa mengumpat Chiffon dalam hatinya. Setelah melihat serangga merah muda yang menyebalkan itu, Marissa mengalihkan perhatiannya ke pemain lain yang akan mengikuti ujian. Saat mata mereka bertemu, para pemain bergegas meninggalkan tempat itu karena takut menghadapi amarah Marissa. Hanya William dan Chiffon yang tersisa karena mereka tidak tahu betapa sulitnya lulus ujian saat Marissa mengambil peran sebagai penguji. Sekarang aku akan menjelaskan detail ujian ini, kata Marissa sambil tersenyum sambil menatap William. Seperti yang mungkin sudah kau ketahui, lantai ini disebut lantai penciptaan. Di dalam domain ini, setiap orang dapat menciptakan sesuatu dari udara tipis, dan menggunakannya untuk membantu mereka dalam pertempuran. Untuk lulus, kau harus mengalahkanku dan kakakku dalam pertempuran. Jangan khawatir, kami akan bersikap santai padamu. Marissa tertawa dalam hati. Meskipun dia berkata akan bersikap santai, dia tidak berniat memberi William dan si serangga merah muda yang penuh kebencian itu rintangan apapun. Dia akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan William, dengan maksud untuk menunjukkan kepadanya betapa kuatnya dia. Dengan lambaian tangannya, Marissa mengaktifkan hak istimewa yang diberikan kepada keluarganya oleh Guardian of the Floor. William dan Chiffon mendapati diri mereka berada di tanah tandus. Lingkungannya cukup sunyi dan awan gelap menghalangi langit. Marissa dan Sanhas berdiri 200 meter jauhnya dari lawan mereka. Sang kakak mengasihani William dan Chiffon karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Bahkan jika dia tidak membantu adik perempuannya, kedua pemain tidak akan mampu mengalahkannya bahkan jika semua pemain sebelumnya membantu mereka dalam pertempuran. Biarkan aku menunjukkan cara kerja lantai ini, kata Marissa sambil menyeringai. Beberapa detik kemudian,
puluhan monster raksasa muncul di belakangnya. Sudut bibir William berkedut saat melihat ini. Sistem telah memberitahunya bahwa semua monster yang diciptakan Marissa semuanya adalah Myriad Beast. Sekarang setelah kau melihat cara kerja ujian ini, aku akan memberimu waktu sebentar untuk menciptakan sesuatu yang bisa kau gunakan untuk menang melawanku, kata Marissa. Dia dipenuhi rasa percaya diri karena dia telah berdiri di medan perang ini berkali-kali sebelumnya. Gadis cantik itu bahkan menantikan apa yang bisa dilakukan William dalam situasi tanpa harapan ini. Biarkan aku memastikan sesuatu, aku bisa menciptakan apa saja, kan? Tanya William. Ya, Marissa mengangguk. Namun, itu pasti sesuatu yang kau ketahui. Kau tidak bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada. Baiklah, William menyeringai. Dia telah membeli informasi setiap lantai dari Merchant Guild dan memiliki pemahaman samar tentang kekuatan penciptaan yang menjadi spesialisasi lantai 25. Bahkan, dia sangat ingin pergi ke lantai ini karena ada sesuatu yang terlewatkan di kehidupan sebelumnya. Saat tumbuh dewasa, William bermimpi mengendarai robot raksasa. Half-elf itu memejamkan mata dan membiarkan imajinasinya menjadi liar. Udara bergetar, dan robot raksasa yang tampak seperti Gundam muncul di belakangnya. William memegang tangan Chiffon saat seberkas cahaya melesat ke arah mereka. Seketika, half-elf itu mendapati dirinya berada di dalam kokpit sambil memegang pengendali PlayStation di tangannya. Kokpit itu memiliki dua tempat duduk dan Chiffon duduk dengan nyaman di belakangnya. Mata William bersinar karena kegembiraan saat dia menekan tombol pengendalinya. Gundam mulai bergerak, yang membuat half-elf itu sangat bersemangat. Oke, ayo kita lakukan ini, William menyeringai seperti anak kecil yang telah menemukan mainan favoritnya. William von Ainsworth meluncur. Roket pendorong robot raksasa yang terletak di punggungnya meraung hidup. Kemudian, ia melesat maju seperti roket yang akan meluncur ke luar angkasa. Marissa dan Sanhas menatap makhluk logam tak dikenal di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk seperti itu, tetapi untuk beberapa alasan, mereka merasa bahwa mereka harus menganggap serius pertarungan ini jika mereka ingin menang melawan William. Chiffon tidak mengerti apa yang sedang terjadi. 1 menit dia berdiri di samping kakaknya, detik berikutnya dia duduk di kursi dengan ikat pinggang yang menahannya di tempat. Tawa William mencapai telinganya saat Gundam menyerang tanpa rasa takut ke arah puluhan Myriad Beast yang seharusnya dia lawan. Monster yang tampak mirip dengan Godzilla meraung ke arah robot raksasa dan melepaskan semburan api. William mencibir saat dia menggerakkan joystick di pengontrolnya, dan menghindari serangan monster itu dengan mudah. Sistem, beritahu aku semua senjata yang kita miliki saat ini dan cara menggunakannya, perintah William. Kurang dari dimengerti, lebih besar dari. Saat ini, William hanya menguji kecepatan Gundam saat dia bermanuver di medan. Beberapa serangan sihir terbang ke arahnya, tetapi dia dengan mudah menghindari semuanya. Melihat bahwa serangan mereka tidak berhasil, Myriad Beast memutuskan untuk melawan William dalam pertempuran jarak dekat. Pada saat itulah sistem selesai menganalisis robot raksasa yang saat ini dikendalikan William. Kurang dari selesai menganalisis persenjataan Gundam lebih besar dari. Kurang dari pedang sinar lebih besar dari. Kurang dari meriam sinar plasma lebih besar dari. Kurang dari senjata api lebih besar dari. Kurang dari senapan sinar lebih besar dari. Kurang dari Vulcan lebih besar dari. Kurang dari senapan Gatling dada lebih besar dari. Kurang dari rudal penjejak lebih besar dari. Kurang dari apakah tuan rumah ingin melakukan sinkronisasi dengan Gundam untuk kinerja maksimal. Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. William tidak berpikir dua kali dan setuju dengan sinkronisasi tersebut. Tepat setelah sistem berhasil membuat koneksi antara William dan Gundam, remaja berambut merah itu merasa seperti seluruh robot raksasa telah menjadi tubuhnya. Dia tahu betul kemampuannya, dan penggunaan serta jangkauan senjatanya yang tepat. Setelah penyampaian informasi singkat itu di otaknya, senyum di wajah William melebar. Aku selalu ingin mencoba ini sekali, pikir William saat benih tampaknya tumbuh dalam kesadarannya. Itu adalah semacam kebangkitan yang sulit dijelaskan. Seketika, konsentrasinya meningkat drastis dan inderanya meliputi seluruh medan perang. Sistem secara otomatis mengunci Myriad Beast yang mendekatinya dan hanya menunggu perintah William. Senapan sinar dan senapan rel, tembak. Teriak William sambil menekan tombol pada pengendalinya. Beberapa sinar laser meletus dari Gundam.
Para binatang buas tak berujung tak sempat menghindar dan kepala mereka meledak seperti semangka. Aku belum selesai. William mengeluarkan pedang sinar gandam dan menyerang para binatang buas tak berujung yang tersisa dalam pertarungan jarak dekat. Dengan satu tebasan, dia memenggal kepala harimau bergigi pedang bersisik hitam yang tingginya 5 meter. Harimau bergigi pedang itu cepat, tetapi tidak secepat robot raksasa William yang memiliki pendorong roket yang terpasang di punggungnya. Melihat pasukan monsternya berkurang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, Marissa buru-buru memanggil lebih banyak lagi. Dia tidak percaya apa yang sedang terjadi. Dulu, satu binatang segudang saja sudah cukup untuk menakut-nakuti para pemain yang cukup sial karena memilikinya sebagai penguji. Sekarang, dia memanggil lebih dari 30 binatang segudang untuk menginjak-injak peluang William dan Chiffon untuk menyelesaikan ujian. Namun, pemandangan yang sedang diputar di depan matanya sangat jauh dari apa yang dia bayangkan dalam benaknya. Ini tidak terjadi, Marissa tergagap. Benda apa itu? Sanhas juga kagum dengan apa yang disaksikannya secara langsung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu dan itu menghancurkan akal sehatnya. Namun, sebagai keturunan langsung keluarga Colton, mereka tidak bisa mundur. Pertarungan mereka dipertontonkan di luar trial grounds, dan semua orang bisa melihat pertarungan itu secara langsung. Para pemain yang telah pergi sebelumnya tidak bisa menahan mulut mereka untuk terbuka lebar. Beberapa dari mereka bahkan mendekat ke gandam milik William, dengan harapan mereka bisa membuatnya juga untuk lulus ujian mereka. Kakak, fokuslah memanggil Land Beast, perintah Sanhas. Aku akan memanggil Aerial Beast. Marissa bukanlah orang yang suka diperintah, tetapi saat ini, dia tidak dalam kondisi yang tepat untuk berdebat dengan kakaknya. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan memanggil semua milenial, dan myriad beast yang telah direkam oleh keluarga mereka selama ribuan tahun terakhir. Segera, lebih dari 1000 beast muncul di medan perang. Setengah dari mereka terbang di udara, dan yang lainnya berada di tanah mencoba untuk sedekat mungkin dengan robot yang bergerak cepat itu. Oakway, Sot, dan Yves, yang menyaksikan perjalanan William dan Chiffon, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mentimun yang telah digigit kura-kura kecil itu jatuh dari mulutnya karena terlalu terkejut. Para penjaga lainnya juga menatap Gundam dengan penuh rasa kagum. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu bahkan di dunia mereka sendiri. Karena itu, mereka memberikan perhatian penuh pada pertempuran di lantai penciptaan. Jika orang lain melihat binatang buas yang kuat di depan mereka, mereka mungkin akan pingsan. Namun, William hanya tertawa terbahak-bahak. Bagus, latihan target lagi. William menekan tombol segitiga pada pengontrolnya dan rudal pelacak di punggung Gundam, dan kaki-kakinya melesat menuju target mereka. Binatang 1000 tahun, binatang segudang. Jadi apa? Bagaimana mungkin mereka menang melawan senjata tingkat tinggi yang bahkan dapat menghancurkan koloni luar angkasa? Gundam memegang 2 senapan sinar di tangannya dan menggabungkannya, menciptakan booster cannon, yang sekuat meriam utama kapal perang. 2 meriam sinar plasma yang menonjol di belakang punggung robot raksasa juga aktif dan diarahkan ke monster di depannya. Booster cannon, tembak, William meraung dan 3 sinar cahaya yang kuat melesat keluar dari ujung senjata di gudang senjatanya. Monster yang terkena sinar itu hancur berkeping-keping, begitu pula yang ada di belakang mereka. William menggerakkan meriam ke samping, dan sinar laser menghancurkan semua yang terkena dalam garis lurus. Daya tembaknya benar-benar luar biasa. Mungkin, jika William memiliki Gundam selama perang di benua selatan, para peri tidak akan memiliki kesempatan, bahkan jika mereka membawa pelindung mereka bersama mereka. Mungkin, Phoenix Abadi, Seperon, akan menjadi satu-satunya yang bertahan dari kekuatan destruktif seperti itu dan itu hanya kemungkinan. Marissa dan Sanhas harus menutup mata mereka karena intensitas cahaya yang hampir membutakan mereka. Ketika cahaya itu surut, hanya reruntuhan yang tersisa. Semua monster telah lenyap dan hanya menyisakan saudara laki-laki dan perempuan yang berdiri di tempat. Marissa dan Sanhas menyaksikan robot raksasa itu mendarat beberapa meter dari mereka. Kokpit di dadanya terbuka, memperlihatkan William dengan senyum lebar di wajahnya. "Tolong, panggil lebih banyak," pinta William. "Aku masih belum cukup bermain." Mata Marissa terbelalak saat mendengar permintaan William. Menciptakan monster bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan kekuatan mental yang kuat. Setelah memanggil ratusan monster,
gadis cantik itu telah mencapai batasnya, dan kata-kata riang William memberikan pukulan terakhir. Sanhas buru-buru menangkap adik perempuannya dan mendesah dalam hati. Dia kemudian menatap half-elf yang tersenyum ke arah mereka. Putra tertua dari Patriark Klan Colton saat ini belum melihat ras iblis. Namun, setelah melihat ekspresi gembira William, dia yakin bahwa jika ras iblis yang diisukan itu benar-benar ada, mereka pasti akan terlihat seperti half-elf, yang senyum jahatnya membuat bulu kuduknya berdiri tegak.